Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita di segmen owning experience ya, bener nggak ya bahasa Inggrisnya? Maklum ini vlog Grendeso susah ngucap-ngucap bahasa Inggris, jadi logatnya tetap logat Jawa ya, owning experience. Jadi kita di vlog kali ini kita akan menceritakan bagaimana pengalaman kita selama memelihara kuda ini selama lebih dari 1 tahun ya, tepatnya 1 tahun 3 bulan, karena kita beli unit ini tahun 2020 bulan Januari dan video ini dibuat bulan April tahun 2021. Jadi kurang lebih kita sudah melihara unit ini 1 tahun 3 bulan. Bagaimana pengalamannya, apa kelebihan kekurangan mobil kuda ini, apa plus minusnya, simak video ini sampai akhir. Nanti kita akan kupas tuntas semuanya. Jadi bagi Anda yang pengen membeli unit kuda ini bisa disimak dengan baik-baik dan menjadi bahan pertimbangan bagi Anda apakah kuda ini layak dipelihara atau tidak ya. Jadi nanti kita akan kupas semuanya, plus minus akan kita sampaikan semua. Oke, simak video ini sampai akhir. Dan bagi pengguna kuda, halo sesama pengguna kuda atau joki kuda, semua komunitas baik komik dan KMK ya, selamat datang di vlog Insvlog ya. Dan monggo boleh sharing pengalaman memelihara kuda masing-masing ya, karena IM sendiri memelihara baru kurang lebih 1 tahun dan masih pemula atau newbie. Bagi Anda yang lebih senior ya, senior mohon bisa komen dan ceritakan pengalaman Anda tentang unit kuda ini. Nah, bagi teman-teman yang memang benar-benar awam tentang kuda, akan saya sedikit kasih pengantar penjelasan tentang unit Mitsubishi Kuda. Jadi Mitsubishi Kuda ini keluar di Indonesia itu mulai tahun 1999 sampai terakhir tahun 2005 seperti yang unit yang ada di depan kita ini. Walaupun hanya 6 tahun ya, Mitsubishi mengeluarkan kuda ini dalam beberapa varian. Terutama adalah yang perlu kita perhatikan adalah mesinnya. Jadi walaupun sama-sama kuda, itu panjenengan perlu tahu ada 3 mesin kuda ya. Jadi yang pertama adalah 1600 cc karburator ya. Kemudian ada yang 2000 cc MPI yang keluar di generasi kedua sampai generasi ketiga. Di generasi pertama belum ada. Yang 2000 MPI ini seperti yang kita pelihara ini 20 MPI atau 2000 cc. Kemudian yang terakhir adalah unit kuda diesel ya, dengan mesin 2500 cc. Nah, itu adalah 3 varian Mitsubishi Kuda dilihat dari segi mesin. Kemudian kalau dilihat dari segi bodi ya, jadi jangan salah juga. Kuda itu ada 2 macam. Ada yang long chassis seperti yang kita ada di depan kita ini. Jadi long chassis, dan ada yang short chassis atau chassis pendek. Perbedaannya bisa dilihat di bagian pintu tengah ini. Kalau yang short chassis nih, biasanya pintunya akan lebih pendek, sekitar kurang lebih berapa senti ya? Mungkin sekitar 10 sentinan. Saya nggak begitu paham karena belum pernah pegang. Tapi memang ada perbedaan signifikan di pintu tengahnya. Kemudian yang membedakan lagi yang paling kentara adalah kursi baris belakang. Kalau untuk yang long chassis ini semua kursinya menghadap depan. Jadi 3 baris menghadap depan semua. Sementara yang short chassis ini kursi paling belakangnya dia hadap-hadapan. Nah, untuk yang short chassis itu hanya akan ditemui di Mitsubishi Kuda dengan mesin 1600 cc karburator. Sementara untuk yang long chassis itu bisa ditemui di Mitsubishi Kuda dengan mesin 2000 cc injeksi seperti semacam ini, 20 MPI dan 2500 cc diesel ya. Jadi yang long chassis dipakai di 2 tipe mesin itu. Sementara yang 1600 cc itu hanya dipakai di short chassis. Jadi jangan keliru, jangan salah membedakan antara Mitsubishi Kuda dengan tipe 1 dengan tipe yang lain. Sementara tipe-tipenya ada GLE, GLS, Diamond, kemudian Grandia, itu hanya perbedaan di aksesoris dan gini tone-nya. Tapi yang paling signifikan itu Anda perlu tahu nanti biar tidak keliru dalam membeli unitnya. Jadi pengen yang long chassis atau short chassis. Sebelum dilanjut, monggo di like dulu, di subscribe bagi yang belum. Nyalakan loncengnya agar kita dapat video-video menarik tentang unit kuda ini, karena di vlog ini banyak sekali
pembahasan mengenai unit kuda, terutama unit kuda Grandia tahun 2005. Subscribe, nyalakan loncengnya. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana masalah perawatan Mitsubishi Kuda. Jadi di 6 bulan yang pertama ketika kita melihara dulu, kita sudah pernah membuat video tentang Mitsubishi Kuda ini, dan beberapa kemudian modifikasi, kemudian beberapa servis yang pernah kita lakukan. Nah, di 6 bulan berikutnya, atau tepatnya hampir 9 bulan berikutnya, Mitsubishi Kuda ini hampir dikatakan sangat minim sekali perawatan. Jadi awal-awal kita pelihara kuda memang ada sedikit penyesuaiannya. Jadi kalau Anda membeli unit mobil second, kita membeli unit mobil bekas atau second, itu pasti harus disiapkan dana untuk perawatan. Karena memang adanya perpindahan owner atau perpindahan si pemilik itu biasanya memang ada ya sedikit-sedikit trouble, termasuk di unit kuda ini. Itu sesuatu yang wajar karena ada perpindahan pemilik, ada perbedaan penggunaan ya, ada perbedaan pengguna gaya berkendara, itu juga berpengaruh. Makanya di awal-awal biasanya kita perlu penyesuaian dulu, ada beberapa servis yang pernah kita lakukan. Nah, di 9 bulan berikutnya di Mitsubishi Kuda ini, seingat saya hanya ada 2 servis yang pernah kita lakukan, servis yang termasuk agak besar gitu ya, selain ganti oli tentunya. Yang pertama adalah ini. Sebentar, kita buka dulu kap mesinnya. Nah, belum lama ini kita pernah membetulkan ini pompa air atau water pump, dan posisinya tepat di belakang sini. Dan ini memang perlu bongkar semuanya. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri, harus minta bantuan bengkel. Karena ketika membongkar water pump ini juga membongkar ini timing belt, dan otomatis merubah setelan timing belt. Jadi biar aman dipasrahkan bengkel saja. Nah, untuk biaya perbaikan kemarin, penggantian water pump karena water pumpnya saat itu jebol, dan alhamdulillah jebolnya di rumah ya, jadi tidak di jalan, jadi bisa langsung kita benerin tanpa kita repot-repot harus nderek mobil dan lain sebagainya. Bengkel kita undang ke rumah. Kemudian untuk penggantian biaya spare partnya 450.000, itu belum termasuk jasanya. Itu yang water pump ya, jadi water pumpnya pernah rusak. Jadi teman-teman yang pelihara kuda perlu diperhatikan, kalau ini putaran kipas ini tidak mulai tidak stabil ya, atau goyang-goyang, itu salah satu penyebabnya adalah ini water pump atau puli water pumpnya, atau laker di water pump itu sudah tidak bagus. Jadi nanti pulinya ini akan bergoyang-goyang dan putaran kipas yang depan ini tidak akan stabil. Nah, jadi perlu diperhatikan adalah water pump. Jadi kalau ganti, sekaligus ganti yang bagus, jangan ganti yang abal-abal. Nanti justru merepotkan kalau diganti yang abal-abal. Itu yang pertama. Yang kedua, di 9 bulan terakhir ini kita pernah ganti ini shock breaker belakang ya. Kita ngolong sebentar. Nah, itu shock breaker belakang ini, karena memang dari awal kita beli kondisinya sudah bocor ya. Ini shock breaker belakang ini. Nah, kemudian kita ganti punya atau miliknya Toyota Kijang. Jadi sama, Toyota Kijang Innova ya, sama kayaknya. Nah, untuk biaya penggantian part skok ini, seingat saya sekitar 500.000 rupiah, belum termasuk jasa. Jadi 500.000 rupiah untuk penggantian shock breaker belakang. Hanya itu saja, sementara yang lain-lain alhamdulillah 9 bulan terakhir ini sangat minim sekali perawatan. Paling kita hanya ganti oli ya setiap, ini jangan dicontoh ya, saya ganti oli itu setiap 10.000 km ya. Walaupun disarankan 5.000 km, tapi karena saya memilih versi hemat ya, dan ini insya Allah tidak ada kebocoran oli yang signifikan, paling hanya rembes sedikit banget, ini packingnya kurang rapet. Jadi saya berani mengganti oli setiap 10.000 km. Jadi belum sempat kita benerin ya. Hanya paling ini ada silnya agak sedikit bocor, jadi ada sedikit rembes di sini. Ini ada sedikit rembes. Ini paling yang bocor cuma ini ya. Ini sejak beli ya, saya dapatnya sudah begitu, belum sempat kita benerin. Dan itu tidak sampai netes, jadi cuma basah gitu tok. Nah, ini kita penggantian oli setiap 10.000 km.
Sejauh ini odometer Mitsubishi Kuda ini sekitar 140 ribuan kilometer. Jadi memang termasuk minim ya. Dan ini saya dapat alhamdulillah dalam kondisi terawat. Jadi ya masih oke. Nah, berikutnya teman-teman, ini masalah eksterior ya, atau yang paling penting itu adalah cat ya. Jadi kalau panjenengan membeli unit mobil second atau mobil bekas, pastikan bahwa cat dalam kondisi baik. Sebaik-baik kondisi cat adalah kondisi cat bawaan pabrik ya. Jadi belum pernah dicat ulang. Karena ini adalah cat yang terbaik dan terawet ya. Saya tidak mengatakan cat ulang itu jelek, namun faktanya ya, ketika cat ulang itu kadang ada yang cuma 2 tahun sudah mulai rusak, 3 tahun sudah mulai rusak, 4 tahun ada mulai rusak. Sementara cat yang ori seperti di Mitsubishi Kuda yang kita pakai ini sudah hampir 16 tahun dan masih cat ori. Ini masih cat originalnya, kaleng deng-deng ya. Ini kaleng deng-deng muter, belum pernah ada yang dempulan. Nah, ini adalah cat original Mitsubishi, usianya sudah 16 tahun dan bisa dilihat kondisinya alhamdulillah masih lumayan kinclong. Jadi ketika Anda membeli unit mobil bekas, pastikan catnya dalam kondisi baik dan sebisa mungkin dalam kondisi cat original. Ini hanya kotor nih. Ini kotor, maaf. Terus ini tadi ada baret sedikit ketika di jalan, ada yang iseng katanya pegang-pegang, ada baret, nanti dipoles sedikit hilang. Nah, ini adalah kondisi cat ori Mitsubishi yang kurang lebih sudah berumur 16 tahun karena ini adalah unit tahun 2005. Sementara saat ini tahun 2021. Nah, kemudian ini masalah cat ya. Dulu kita pernah membuat repaint di daerah sini dan sudah pernah kita buatkan videonya. Kita kerjakan sendiri dengan cat samurai paint ya. Dan alhamdulillah ini sudah 1 tahun ya. Ini warnanya masih tetap sama. Jadi ini sekaligus menjawab keraguan kemarin ada yang komentar, awet enggak mas kalau dicat sendiri ya. Jadi saya sarankan kalau mau ngecat sendiri di bagian-bagian yang istilahnya tidak bagian inti. Ini kan bagian bumper ini kan terpisah ya dari bodi. Jadi kalau mau dicat sendiri monggo lah, masih berani. Tapi kalau bagian yang bodi inti, saya sarankan ke tukang cat saja, nanti daripada hasilnya tidak bagus. Sementara di bagian bumper ini adalah bagian yang sering kena benturan-benturan semacam ini. Nah, lecet-lecet begini wajar karena mobil dipakai ya, bukan mobil simpenan. Ini mobil yang dipakai setiap hari, setiap bulan menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Jadi wajar kayak gini-gini, kena baret-baret ginilah. Nah, kemudian berikutnya di ban ya, ban itu pernah kita buatkan video. Belum lama ini kita ganti ban empatnya ya, satu paket kita ganti bareng dengan mengupgrade ukuran ban yang harusnya 195 70 R15 kita upgrade ke 205 70 R15. Jadi kesan bannya akan lebih tebal seperti sekarang ini. Awalnya dulu tidak setebal ini profil bannya, jadi ini lebih tebal karena sudah kita upgrade. Jadi dan ini adalah batas maksimal upgrade ban kuda ya. Jadi kalau mau mengupgrade ban kuda agar lebih tebal, yang disarankan adalah ini 205 70 R15. Ini ya, maksimal. Karena apa? Karena kalau nanti jenengan upgrade lebih dari itu, nanti di bagian depan sini ya, ini akan ketika belok atau kemudian ada gerunjalan akan gasrot fender ya. Makanya kalau ngupgrade di lebih dari ukuran ini perlu ada perubahan di kaki-kaki. Sementara kalau pakai profil ban ini tanpa perlu merubah profil kaki-kaki. Jadi aman. Tidak perlu ada yang dirubah. Nah, belum lama ini juga kita pernah bukan mengganti ya, tapi mengasih cover jok ini, cover jok Mitsubishi Kuda, namun kita pasang dalam kondisi second. Walaupun saya berkesimpulan dia kan dengan harga yang lebih murah ya, jadi memang saya sedikit kurang puas ya dengan cover joknya ini ya. Kemarin kita pasang dengan harga 700.000 dan saat ini sudah ada beberapa yang sobek ini seperti ini. Di depan juga ada sobek. Jadi kalau Anda punya budget lebih, saya sarankan pasang cover jok yang bagus sekalian ya. Ini sudah ya begini ya, karena kemarin kita beli second ya. Ini juga sudah mulai sobek. Ini sobek.
Ya, jadi itu beberapa perubahan yang sudah kita lakukan di 9 bulan terakhir. Dan ini belum sudah pernah kita buatkan videonya, nanti di deskripsi akan saya sebutkan. Nah, kemarin juga pernah ada sedikit trouble di ini, semprotan wiper ini yang nggak nyala. Ini sudah pernah kita buatkan videonya, dokumentasinya ada di deskripsi. Kemudian ini wipernya sudah pernah kita ganti juga. Ini yang baru-baru saja kita kerjakan. Nah, kemudian ini lampu DRL ini ya. Jadi lampu DRL ini kita buat memang menyala sepanjang waktu, dan ini pernah mati dan pernah kita ganti. Jadi unit bawaan dari ini, mohon maaf ya, abaikan tulisan TRD Sportivo karena ini bukan punya Kuda atau punya Mitsubishi. Jadi ini punya tanduknya adalah universal ya. Jadi lampu DRL bawaannya mati, sudah pernah kita ganti. Ini dua ini, cuma pemasangannya belum kita buatkan videonya. Nanti kalau ada teman-teman yang minat cara pasangnya, nanti kita buatkan. Jadi DRL ini dibuat menyala sepanjang waktu. Jadi mesin nyala, otomatis DRL-nya nyala. Itu yang belum lama kita kerjakan juga. Teman-teman, lanjut ya. Ini kita masuk ke dalam mobil karena di luar panas. Sumuk ya, sumuk. Sama ini gembrobos. Oke, kita lanjut di dalam ya. Yang berikutnya yang perlu panjenengan tahu tentang masalah harga kuda ya. Jadi harga pasaran kuda itu sangat bervariasi, tergantung kondisi secondnya, kemudian juga tergantung kondisi mesinnya. Sementara jenengan tahu ada 3 mesin Mitsubishi Kuda, baik itu 1600 cc karburator, 2000 cc injeksi, dan 2500 cc diesel. Nah, dari masing-masing mesin ini punya kelebihan kelemahan masing-masing. Dan kalau dari kecenderungan harga, kuda dengan mesin diesel itu lebih tinggi dibanding yang lain. Termasuk misalkan kita kasih contoh adalah Mitsubishi Kuda Grandia yang generasi terakhir yang ini 2004-2005 yang sudah pakai konde di belakang seperti unit kita ini, sementara bermesin diesel itu harganya bisa menyentuh, ada yang kemarin posting 100 juta lebih ya. Sementara unit yang 2000 cc MPI seperti yang punya kita ini pasarannya adalah 70 juta ke atas, tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Sementara unit kita nggak akan dijual ya, belum dijual. Kalau jadi ada yang nawar, Mas mau dilepas berapa, sementara ini nggak dijual kecuali Anda berani di atas 80 juta, kita pertimbangkan. Tapi kalau di bawah itu mohon maaf ya. Kenapa kita eman-eman dengan unit ini dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pesaing ya, lebih murah dibanding pesaingnya, yaitu Toyota Kijang dan Isuzu Panther dengan harga yang relatif lebih murah. Unit kuda ini menawarkan banyak fitur, banyak kelebihan dibanding kompetitornya. Salah satunya kelebihannya apa? Di Mitsubishi Kuda ini dari dari tipe yang paling rendah sampai tipe yang tertinggi itu semuanya sudah dibekali dengan power steering ya, jadi nggak pilih-pilih. Sementara di mobil pesaingnya, di unit Kijang itu ada beberapa yang belum power steering. Sementara di kuda ini dari awal sampai unit tertingginya itu sudah menggunakan power steering. Dan bisa dilihat fitur-fiturnya di dalam. Jadi ini termasuk lengkap dibanding kompetitornya. Ini di Mitsubishi Kuda Grandia ya, ini sudah dilengkapi dengan electric mirror. Kemudian ini sudah ada fog lamp juga. Kemudian model setirnya sudah keren begini. Ini sudah dilengkapi juga dengan double din. Walaupun masih jadul begini ya double din-nya, namun ini bisa kita ganti dengan double din yang lebih nyaman. Nah, berikutnya teman-teman, puas atau tidak puas dengan Mitsubishi Kuda ini? Jawabannya adalah